Hai semuanya, apakah Anda sudah trading? Apakah Anda sudah mendapatkan profit dari trading? Atau jangan-jangan saat ini sedang mengalami floating yang sangat tinggi? Nah, itu karena Anda belum memahami basic-basic dari trading. Ikutin kelas yang kami adakan dari CTC, Anda akan belajar tentang basic-basic dari trading, mulai dari teorinya sampai ke analisa teknikalnya. Saya yakin dengan Anda belajar dari kelas trading, nanti Anda akan memahami basicnya dan Anda pasti bisa akan profit. Nah, untuk kelas tradingnya, Anda bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini dan pastikan Anda dapatin jadwal untuk kelasnya. Welcome to CTC, a professional team for money. Bro, gimana kabar lo? Baik. Udah lama lo nggak hadir nih? Iya, kita Sibuk. Ke real life dulu. Kenapa lo? Ke real life dulu. Gini. Gue pengen nanya, kenapa gue panggil lu datang? Karena gini, belakangan ini ya, gue sih agak jarang dengar lagi ada info seputar bot-bot baru dan sebagainya. Tapi memang ada yang dulu kita bicara gini, dulu tuh ada yang bilang kalau botnya itu ada AI-an gitu. Ada AI itu kan artificial intelligence ya. Berarti kayak seolah kayak ada kecerdasan buatan di mana si bot itu benar-benar bisa menggantikan kita sebagai manusia untuk trading dan dia bisa mendapatkan profit yang sangat luar biasa bagus. Ya. Okay. Dengan segala macam settingan yang katanya hebat dan sebagainya gitu loh. Lu pernah dengar begini nggak? Maksudnya pernah tahu nggak ada bot yang seperti itu? Kalau tahu gue pengen ikut di cerita. Kalau gue denger gue denger. Ya. Ada robot AI, tapi buat mobil, bukan buat trading. Oh, oke. Yang otonomus itu ceritanya. Sebenarnya kan kalau lu bilang AI ya, ini harus kita pahamin dulu nih. Ya. AI itu kan dia bisa berpikir sendiri dengan situasi berbeda, dia bisa mengambil keputusan berbeda. Kenapa gua samplingnya mobil, ya kan? AI mobil contohnya. Iya. Kan situasional jalan selalu berbeda-beda. Ya kayak trading kan juga ya tidak menentu kan? Iya, tidak menentu. Bisa aja dipasangin AI, tapi kan gue juga bingung ya. Maksudnya gue juga belum kepikiran. Hebat banget lah bisa kepikiran. Jujur aja gue masih kalau gue pribadi ya itu antara yakin gak yakin tau gak sebenarnya dengan bahasa AI tau gak? Oh bahasanya ya, kan? bahasa AI-nya. Karena gini, kalau untuk orang yang tidak paham ya, sebuah rumus matematika dianggap AI bro. Oh enggak lah, itu kan algoritmik bro. Iya betul. Kalau gue bilang itu bukan AI, itu kan rumus dan algoritmik jatuhnya, bukan AI. Itu maksud gue exactly seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena dulu ada bot itu mengklaim itu ada AI-nya. Katanya kan. Nah, pengertian AI sendiri itu menurut gue tuh ada sebuah kecerdasan ya, garis bawahi kecerdasan ya. Kecerdasan buatan gitu. Artinya dia bisa lebih cerdas. Ya, dia punya kecerdasan yang hampir mirip dengan manusia. Kayak gitu. Kalau rumusnya kalau udah 1 tambah 1 ya 2 gitu kan gitu. Tapi kalau AI kan nggak begitu. Ya, kecerdasan gitu. Nah, pemahaman gue adalah seperti itu. Nah, cuman yang gue ketemu itu selama ini, ya ada yang menggunakan bahasa AI-an gitu ya. Wah, AI nih bla bla bla, sehingga orang yang tidak paham itu merasa bahwasannya, wah benar AI gitu loh. Nah, gue pengen confirm ke lu nih yang ngerti hitung-hitungan tentang aplikasi dan sebagainya. Benar nggak sih gitu loh maksud gue. Kalau gue sejauh ini belum pernah dengar, tapi ini gambaran gue ya. Ini gambaran gue ya. Kalau sekedar contoh, lu nanti nyentuh angka ini, terus nanti turun segini, lu buy, terus naik segini, itu sell. Itu jatuhnya rumus. Itu rumus, ya kan? Itu AI rumus. Ya. Kalau AI jatuhnya gini, ketika misalnya kita targetin di angka Bitcoin contoh 30.000. Nah, MA 200-nya berapa? MA 20-nya berapa? Nih, ya kan? Kebaca tuh. Nah, tapi tiba-tiba dia breakout. Nah, tiba-tiba dia breakout. Berarti decision-nya yang dibuat kan pasti berbeda dengan plan waktu dia di angka 30.000. Contoh dia breakout ke 31.000. Ya kan? Padahal MA 20-nya di 30.000. Ya kan? Nah, itu dia kan pasti decision-nya berbeda. Dan AI ini akan ketika dia breakout, dia akan ngambil kondisi yang berbeda. Oh, nanti gua baru tunggu turun lagi baru dia buy. Nah, gitu sih.
Kalau versi gua loh ya, kalau lu mau trading ada AI-nya, lu itu harus bisa seperti itu loh. Itu minimal. Ya, ya. Ya kan? Baca ya Jadi dia ngikutin market dong ya. Iya, ngikutin market. Bukan berdasarkan algoritma atau Bukan. rumus ya. Soalnya pemahaman selama ini orang ya kayak gitu, Bro. Berarti jujur ngomong, berarti selama ini di prank dong. Terus oh iya, gue mau tambahin. Kena prank dong Tambahin lagi nih ya. Iya. Kalau ketika apa namanya? AI, bahkan bisa buat decision gini. Ketika misalnya kayak tadi ya, contoh MA-nya ya. MA-nya wah, ini potensial bakal hancur market. Contoh, dia membaca kayaknya kemungkinan bisa 20.000 nih. Ya kan? Ya. Mungkin pola ya, dia udah baca pola ya. Mungkin pola ya. Bahkan dia bisa cut loss sendiri. Oh. Ya, itu kalau dikodingin AI harusnya bisa begitu loh. Atau mungkin dia nggak masuk. Atau mungkin dia nggak masuk. Dia tunggu sampai 20.000 baru batu bawahnya. Decisionnya di dia, bukan di kita. Harusnya ya, kalau AI ya, gua ngebayangin AI yang sempurna tau nggak? Maksudnya kalau AI yang sempurna, ya dia bisa tahu, maksudnya ya gimana ngomong ya, manusia kan nggak bisa prediksi, manusia ya. Tapi kalau misalkan si AI-nya bisa prediksi, wah itu AI keren bener. Jadi dia nggak usah masuk ke harga yang lagi turun ya, dia masuk pada saat harga yang mau naiknya. Iya, gitu. Harusnya bisa begitu ya. Itu kalau ada AI begitu mah, kalau ada begitu mah, lu kasih tahu. Cemplung aja semua gitu. Buat apa? Semua lagi. Lu kasih tahu orang nggak, gue tanya. Wah diam-diam gua, Bro. Iya, mungkin di luaran ada yang punya atau ada yang bikin, atau mungkin dia udah punya pemikirannya tapi ya dia diem sendiri lah, Bro. Iya ya. Kalau semua bisa kayak begitu, Bro, dia nggak bisa makan kenyang lagi karena market akan ngikutin dia terus, banyak yang ngikutin dia. Jadi nggak terpola lagi. Orang kalau udah dapat duit banyak gitu ya, udah punya mesin uang kayak gitu ya, dia diam-diam baik lah. Iya. Mana mungkin dia ngobrol sama orang ya. Iya, ngapain? Maksud gua ya lu pikir sendiri lah. Kalau misalnya nih se-Indonesia ya ikut nih 1 juta orang aja, ikut yang kayak misalnya ada AI yang begitu tuh. Iya. Rusak, Bro, market kripto, percaya sama gua. Iya. Nggak mungkin kebaca lagi. Iya. Kalau semuanya ikut. Iya. Iya, siapa yang nggak bakal ikut, Bro? Iya. Lu ikut, gua aja juga ikut. Lu aja baru buka pembicaraan aja lu langsung gua ikut, Bro, kan. Kalau ada AI, ya itu sih. Cuman jadi yang selama ini yang dibilang AI itu ngeprank dong berarti semuanya. Gua gak ngerti lah. Mungkin AI-nya nggak developer. Cuman ya terbatas, cuma berpikir itu doang. Atau mungkin ya bisa beli sendiri atau jual sendiri, itu udah kayak dibilang robot otomatis, udah dibilang hebat. Padahal itu algoritmik. Iya, padahal algoritma ya. Iya. Ya lucu aja sih ya kalau ada orang nganggap itu AI dan sebagainya. Soalnya gua ngebayangnya AI ya bisa begitu gitu loh. Dia bisa benar-benar baca marketnya, terus ya kita kayak dam-dam kemarin justru dia nggak masuk, dia masuknya pada saat memang sudah ada pembalikan. Jadi pada saat memang ada pembalikan itulah dia masuk. Iya. Ada penurunannya dijual, Bro. Dia retest berapa kali, wah kayaknya ini bakal up nih, nah dia baru masuk gitu kan. Oke. Lebih ke sana kalau AI sih, kalau prediksi gue ya. Ya oke, berarti selama ini masih ya rumusan doang ya. Ya kalau orang yang merasa ya. wah dia bisa beli sendiri, dia bisa jual sendiri tanpa campur tangan kita. Waktu kita tidur dia bisa beli jual sendiri. Itu dibilang AI ya terserah sih. Tapi sejauh ini AI itu pengertiannya sangat luas ya. Iya. Gitu. Dia bisa ada di AI itu ada kayak punya apa namanya? Pemikiran yang berkembang. Jadi ketika dia di input apa, dia bisa data baca market apa, nanti ngambil keputusannya tidak selalu sama. Oke. Gitu. Ya berarti gini, kesimpulan gua adalah sampai sekarang ini masih banyak yang nggak tahu ya apakah semua atau tidak ya, kita kan nggak tahu. Berarti kesimpulan gua adalah ya selama ini ya robot trading yang ditawarkan itu khusus untuk kripto itu berarti hanya rumusan lah ya. Rumusan sejauh ini sih. Menurut gua juga pribadi sih rumusan. Gua dapat info yang dari Yorbot tuh rumusan. Makanya dia tidak ada bahasa AI. Kayak gitu. Okay. Dia tidak pakai bahasa AI gitu karena bahasa AI itu kan ya tadi lu bilang itu kan kecerdasan buatan. Berarti ada kecerdasannya. Nah, kalau yang selama ini gua tahu ya memang cuma pakai rumus. Cuma ketika mereka menselipkan bahasa AI terkesan keren sekali ya, Bro. Terkesan keren. Langsung booming hype. Iya, langsung berasa kayaknya wow, bener ini ada robot trading yang benar-benar AI gitu. Padahal ya kalau dikulik-kulik lagi sebenarnya jatuhnya bukan AI kan. AI itu luas. AI itu jatuhnya luas ya, betul ya.
Kalau ketemu ada AI ikut ya bro. Kalau ada, cuma nggak tahu kapan ada. Itu kayaknya kalau ada yang bikin juga diem-diem aja kali gue. Ya mereka. Menurut gua ya, paling dibuat ya 10-100 orang udah cukup lah. Ya. Udah. Oke, kalau gitu kalau misalkan ada penawaran dari orang tentang itu bagi hasilnya 50-50 itu kayak orang juga mau tuh. Ya, gini kalau misalkan kalau kayak gitu misalkan ada orang yang dikasih penawaran tentang robot trading yang katanya ada AI-nya ya mesti tanya balik dong berarti ya. AI ini seperti apa cara kerjanya. Kalau hanya logik matematika doang ya sih itu sih bukan AI namanya, itu rumusan doang. Ya, itu namanya robot trading pakai rumus gitu. Ya. Berarti bukan AI. Soalnya gue lucu aja ya selama ini orang begitu sih. Ya justru karena kita podcast begini kan kita bantu melurusin aja lah. Ini kan yang sejauh kita pengetahui berdua kan. Gini. Kalau AI tidak misalnya sampai sekarang ini belum ada AI ya. Kalau gitu ada nggak settingan yang hebat bro? Ya pasti ada, tapi itu orang diem juga bro. Oh gitu ya. Jadi nggak dibuka juga ceritanya. Kalau gua pun tahu nih sekarang nih, lu tanya gua pasti bilangnya nggak tahu. Jadi tapi memang ini sebenarnya gue belum tahu sih. Oh iya. Jadi nggak ada settingan hebat bro? Belum ada. Belum ada. Kalau ada gue mau minta kopian dari lu tau tadi. Ya balik lagi lah. Kalau semuanya dibagi-bagi bro, marketnya dirusak. Settingan tuh nggak berlaku nanti. Ya kan semuanya berharap profit. Iya, tapi nanti settingannya nggak berlaku. Kan tadi gue bilang contohin, 1 juta orang Indonesia aja loh. Market crypto langsung rusak. Iya. Terus siapa yang itu ya nanti ya? Siapa yang iya. Begitu aja. Kan algoritmik bisa berjalan kan karena pemakaiannya sedikit orang. Ya kan? Masih banyak yang make bukan pakai bukan pakai logik tapi pakai feeling. Mungkin bentar lagi naik. Target turun, udah naik masa nggak turun? Wah itu mah jatuhnya gambling dong kalau begitu. Kan banyak bro. Banyak kan? Iyalah. Justru trading yang model begitu berbahaya sebenarnya. Karena jatuhnya itu kan kayak gambling. Source uangnya. Kenapa bisa ada orang yang profit, kenapa bisa ada yang loss? Kalau future ya. Ya. Kalau spot kan ya lu jatuhnya investment. Ya investment doang. Long term. Nah, main di long term. Tapi ya so far sih oke lah kalau spot menurut gue. Sampai resiko terburuk kamu tuh ya paling cuma floating minus. Tapi kan kamu tidak akan ngalamin pegangan aja yang kuat. Pegangan yang kuat. Ya buat pegangan aja kayak sekarang ini kan market down. Ya hari ini aja agak baikan gitu ya. Ya selama nggak dilepas ya no problem begitu. Ya kan. Lu aja tadi tanya gue sebelum podcast kan ya. Gimana pembelian lu? Ya nggak apa-apa, biarin gitu. Floating minus berapa persen? Ya 50%, so what gitu. Nggak apa-apa dibiarin, asalkan jangan kasus Luna. Kalau kasus Luna itu beda cerita, itu kan koin kan bermasalah jadinya. Tapi jujur ya, dari koin Luna itu gue jadi belajar sih. Ya jadi belajar tuh paling baik itu jangan pernah kita all in di satu koin. Bukan betul itu bahasa, tapi juga jangan juga majority di satu koin. Ya misalkan lu 80% nih dari 100% lu taruh di satu koin. Nah itu juga sesuatu yang berbahaya. Jadi lu mesti split dengan sangat baik lah. Kalau bisa porsinya dibikin imbang aja. Jadi kalau salah satu koin itu ternyata kasusnya seperti Luna, masih ada yang lain gitu backup gitu loh. Nah, paling nggak begitulah. Kalau bisa dari 1000 contoh dibagi 10 masing-masing 100 gitu ya. Nah paling nggak begitu. Jadi split begitu memang ya. Kalau ada market up dan sebagainya, memang karena di split ya split juga dong profitnya. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Nah terus bro, soal aplikasi nih ya kan, lu sampai sekarang tuh masih ada ketemu dengan aplikasi yang yang akan lebih baik lagi kah? Mungkin secara settingan, secara info, update gitu, ada nggak kayak gitu? Kalau info ya katanya mau ada yang bikin lagi. Okay. Cuman kan belum tahu, belum kelihatan. Gini, kalau kita ikutin terus aplikasi baru, ya kan, itu kan kita terus menerus membayar namanya sewa bot, bro. Gue ya, lu gak usah ngomong gitu loh. Lu gak usah ngomong terus ikut aplikasi baru ya. Terus menerus ikut kripto ya, kayaknya ngos-ngosan gue udah sekarang.
ngeliat market gitu. Ya, Gimana ikut soalnya dari kemarin ngedam. Iya. Gitu. Ya. Unpredictable gitu kan. Ya, betul. Makanya kalau ada orang yang bilang tuh, wah kalau masuk kripto itu jaminan kaya raya itu sesuatu yang itu Ya. mesti diperbaiki itu kalimat. Iya. Karena ya sebenarnya kalau gue bilang ya kenapa volatil kripto itu apa namanya drastis, karena market cap-nya kecil dibandingin saham Amerika, bursa Amerika jauh, ya kan? Mereka bursa Amerika turun 5% udah guncang semua, bro. Iya, ya kan? Kalau kripto kan nggak terlalu. Mau turun 10%, 20%. Ya kita nih entry bahasanya. Gua sih sampai sekarang ya yang soal settingan itu ya, settingan. Selama buy di harga rendah sih itu sudah oke sih. Mau settingan seperti apapun kalau buy di harga rendahnya, menurut gua itu sudah oke. Menurut lu gimana, bro? Karena kalau mau ngomong ada nggak settingan hebat, ada nggak AI yang cerdas banget dan sebagainya, gue sih jujur belum ketemu ya. Kalau gue nih sejauh ini ya, gue dapat pandangan lagi sih. Pandangan lagi ini lebih baru, cuman bisa pro dan kontra. Maksud gue gini, itu oke, tapi bisa juga enggak. Oke untuk apa? Contoh, Bitcoin. Lu beli di harga rendah, it's okay. Tapi kalau altcoins, ini agak apa namanya ya, seasonal. Nah itu, kita beli di harga rendah oke. Tapi yang jadi kekhawatiran adalah, apakah dia one day bakal nyentuh ATH dia lagi? Betul. Ya kan? Betul. Atau dia akan ya sideways, menerus. Nah itu yang kita khawatirin. Jadi kalau di bawah harga rendahnya kan nggak masalah. Iya, ya nggak masalah. Cuman kan kayak contoh nih, kayak contoh ya kayak kemarin kan, kayak Shiba lah. Kita kan ngerasa di 2000 0,022 0,0002 itu kan udah rendah selama ini. Betul. Ya kan? Betul. Ini turun ke 1. Betul. Ya kan? 50%, ya kan? Kita udah berasa rendah loh. Ya kan? Cuman kan 50% juga kerasa juga. Iya, masalahnya 50%-nya itu di harga Bitcoin-nya di 39. Iya. Tapi kalau Bitcoin nanti naik ke 35? Belum tentu si Shiba naik lagi. Paling tidak naik dong. Iya. Iya kan? Kalau kedua, nanti kan kalau misalnya nih, orang beli di angka ATH ngerasa 8, ya kan? Iya. Lu beli Shiba di 0,0004 ngerasa rendah gak? Ya udah separuh harga. Harusnya kan. Nah itu dia. Jadi mindset harga rendahnya itu harus kita lebih pasti. Itu di altcoin ya menurut gua ya. Betul. Dan setiap orang punya pemikiran soal itu pasti berbeda, bro. Ya kan. Kalau kita bicara harga rendah itu tidak ada patokan. Rendahnya di angka berapa sih gitu kan. Kalau set terlalu rendah nggak nyentuh-nyentuh, berarti kan nggak kebuy. Salah juga. Kalau dia set agak tinggian dikit kebuy terus dia drop, salah juga. Jadi sebenarnya versi tiap orang itu harga rendah itu berbeda ya. Tapi kalau menurut gua ya, kalau sudah 50% ke bawah ya itu anggapannya kayak lu dapat harga barang diskon setengah harga. Kayak gitu. Nah, kalau dia jatuh lagi sampai 10%, ya mau gimana lagi? Just wait lah, nggak ada pilihan lain kok. Kalau ya kecuali makanya lu buy the dip ya. Pandangan gua makanya untuk Bitcoin sampai sekarang untuk saat ini itu sangat oke untuk di Bitcoin. 50% ke bawah loh. Iya, betul. Ya kan? Tapi kalau season 69 altcoin itu menurut gua sih masih berat karena apa ya? Semua alurnya masih ngikutin Bitcoin. Betul. Itu betul. Makanya kalau Bitcoin naik, akhirnya mereka semua ikut naik. Taruhlah mereka nggak mencapai ATH, paling tidak 80% dekat akhirnya kan juga lumayan, bro. Berarti kan yang kita beli di harga low-nya mereka itu, kalau naik sampai 8 itu jual semua dah. Make profit dong seperti itu. Betul. Ya nggak? Cuman yang kasihan yang ngerasa rendah tapi masih tinggi ternyata. Itu doang sih. Ya memang itulah masalahnya gitu. Dan selama ini ya gua nggak tahu ya kalau menurut gimana ya. Selama ini gua lihat kebanyakan buat trading ini masih main di area seperti ini. Sehingga kebanyakan orang tuh nyangkutnya di harga yang paling tinggi-tingginya. Iya, karena beli terus kan. Baik ke atas terus ya, bro. Cycle bahasanya kan. Ya, cycle-nya ke atas masalahnya. Itu jadi pusing itu. Dulu gua berpikir nggak begitu, ternyata caranya adalah seperti itu, cycling ke atas terus. Gue masih inget lu awal-awal
masuk pakai bot trading yang pertama, Solana 120 hajar terus. Iya, makanya buy up terus kan. Gue juga, wah gila tuh. Gila sih. Itu kayak... disitulah baru gue nyadar kalau bot trading ini not good, nggak bagus. Karena dia buy ke atas terus. Memang kalau naik lagi profit, betul. Tapi begitu dia turun, maka harga terakhir yang lo beli itu, harga pertama yang lo beli itu sudah nyangkut di harga yang atas-atasnya. Solana mau balik harga lagi berapa? jadi susah. 45. Iya. Sekarang ya. Ke 120. Enggak lah. Sekarang berapa sekarang? 47 paling. Hah? Masa sih? Ya coba lihat. Waduh, gue udah nggak track Solana jadi kurang tahu gue. Bentar, gue cek dulu nih. Solana, Sol. SOL. Wih, gila lu. Dari 120. 100 lebih ya. Sempat nyentuh 220 kan? Hah? Sempat nyentuh 220. Coba lihat deh ATH dia. Mantap. Gila ya, keren. Widih. Bener nggak 220? 143. Enggak 143. Oh 143 ya? Iya. 143 paling tingginya. 143. Gila 143 ke 46. Sekarang 46 loh. Astaga. Ini pun karena ada kenaikan. Iya. Nah, kalau kemarin jatuhnya dalam banget kemarin. Itu maksud gua. Terlalu kerasa kalau di altcoin. Oke. Kalau Versi Bitcoin, gua ya, gua lihat ya. Sebenarnya Bitcoin not bad, ya. Cuman kalau pergerakan dia itu kecil, akhirnya kita nggak boleh main layer yang terlalu lebar. Main aja layer yang agak kecilan, settingnya dimulai dari berapa sampai ke berapa, udah. Mungkin clear di situ kali. Iya, versi gua sih konservatif ya. Maksud gua karena gua pelajarin ini, pemikiran gua jadi, oh iya juga, benar juga. Karena altcoins itu datang dan pergi, bro. Versi gua nih. Karena kan Solana pun belum hitungan 5 tahun. Iya. Ya kan? Ya betul lah. Kalau kita bicara begitu ya yang paling lama pasti Bitcoin, yang kedua pasti Ethereum. Iya. Ya kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak salah. Yang dulu yang nomor 3-nya mungkin bukan BNB, ya kan? Mungkin. Ya nggak apa gitu. Gua nggak tahu juga. Sekarang kan tapi BNB ya kan. Terus yang nomor 4-nya Tether, nomor 5-nya XRP. Nah, kan tapi kan berubah. Orang Luna aja sempat 6. Terus bye-bye gitu. Maksudnya gitu sih kalau versi altcoin ya. Yang gua tangkap juga dari pelajaran Luna sih. Ya, kalau mau konservatif, portofolio lu mending 50% Bitcoin. Oh iya. Konservatif. Iya, betul. Gua setuju dengan lu bilang begitu sih. Paling baik itu memang kita harus lebih banyak ke Bitcoin. Karena acuan orang pasti ke situ. Iya. Ya, sampai sekarang ya. Iya. Oke. Jadi nggak ada settingan hebat nih. Lu dari tadi menunggu itu dari gua. Ya off the record aja lah. Off the record aja. Off the record aja ya. Kalau ada terus ada SMS. Kalau ada gua mau nih. Off the record aja. Iya. Ini ramai nanti banyak yang telepon gua. Oh gitu. Gak apa-apa dong. Kan justru bagus dong. Kan. Nanti banyak orang menggantungkan hidupnya sama gua, bro. Gua aja masih menggantungkan hidup gua sendiri. Real life. Iya. Oke. Ya, thank you bro. Thank you ya. Thank you banget. Welcome to CTC, a professional team for money.